Shalom. Sebentar, saya ambil dulu. Oke, selamat pagi. Sebelum saya mulai, boleh bangkit berdiri sebentar? Biar muka-muka yang teler kita bangun dulu. Tarik nafas sedikit, stretching sedikit. Oke, boleh tarik. Udah? Sudah semua? Oke. Boleh tarik nafas yang dalam sambil kita angkat tangan kita ke atas. Oke, sekali lagi tarik nafas yang dalam, perlahan-lahan, dan keluarkan. Sekarang rasakan kalau ada bagian yang agak ketat, stretching dulu sedikit. Oke, silahkan duduk kembali. Tenang saja, saat saya awal-awal mempersiapkan buat sini, saya tanpa sengaja membaca buku dari Smith Wigglesworth yang berkata seperti ini. Kalau kamu khotbah, kamu harus berhenti just before they are full, sebelum mereka kenyang, agar bukan karena apa-apa, tapi agar mereka terus wanting more. Jadi saya berharap saya bisa menjadi appetizer untuk main course yang setelah ini. Oke, boleh PPT-nya? Ecosystem of Glory. Saya percaya banyak dari kita perlu masuk sebuah ekosistem untuk mencapai kemuliaan. Tapi banyak dari kita tidak tahu bahwa ada hal-hal yang perlu kita sadari, ada hal-hal yang perlu kita lakukan untuk sungguh masuk glory to glory. Saya rasa itu tema yang kita udah punya dari lama sekali, tapi banyak dari kita belum masuk from glory to glory. Termasuk saya masih in the process. Nah, buat saya sekarang salah satu stepnya adalah 17 Mei. Siapa yang ikut serta 17 Mei? PIC boleh? Banyak ya? Oke, kita memasuki zaman baru, masa baru, era baru. Dan semua mandat ilahi, semua tugas-tugas ilahi, semua pekerjaan-pekerjaan terus bertambah, terus ditambahkan kepada kita. Salah satu yang saya sadari saat mempersiapkan ini adalah satu hal. Sebelum adik saya tercinta Samuel berangkat ke Amerika, saya dengan sengaja menambahkan jadwal dia. Dan dia bilang, wah kok DJ, jadwal saya penuh nih ya sebelum berangkat. Jumat latihan, Sabtu tugas, Minggu tugas, Senin kalau nahloh saya tugas juga. Lalu Selasa saya SRK, Rabu saya mahligai, Kamis saya pasukan Depok, dan Jumat saya latihan lagi. Sama sekali nggak ada gap. Nah, tanpa kita fix apa yang ada di dalam kita, tanpa kita fix tujuan kita, mungkin selamanya kita akan melihat semuanya hal sebagai beban. Mungkin setiap kali kita dipotong, kita dikikis, ada teguran, ada hantaman, kita berkata, loh kok kena tegur lagi sih? Kok gue dimarahin lagi? Jadi itulah inspirasi dari Ecosystem of Glory. Boleh next slide? Maaf, ternyata kurang terbaca kalau di situ. Oke, goal kita adalah berbuah. Betul? Yakobus 1 ayat 2-4 berkata seperti ini. Di ayat yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Dan kalau di Matius 12 ayat 33 berkata gini. If you grow a healthy tree, you'll pick a healthy fruit. If you grow a diseased tree, you'll pick worm-eaten fruit. The fruit tells you about the tree. Saudara, perhatikan, dia nggak cuma berbicara, Alkitab nggak berbicara cuma tentang buah, tapi buah yang healthy, buah yang matang. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkin sebagian dari kita belum berbuah, mungkin sebagian dari kita sudah berbuah sedikit. Tapi buah apa yang kita buat? Buah apa yang udah kita buat? Yang kita produksi itu buah apa? Buah masam, buah yang nggak terlalu matang. Kalau buat rujak mungkin enak. Ada buah-buah yang terlihat matang. Oke, misalnya kita udah ambil jeruk nih, empuk. Tapi buah itu nggak manis. Ada buah-buah yang terlihat di mata manusia sangat matang, sangat berlimpah. Tapi saat kita buka, saat kita makan, kita nggak bisa menikmatinya.
kita terlalu seringkali kita berbicara tentang buah, berbuah, tapi kita terfokus pada satu hal, produksi. Kita go hura-hura, jiwa-jiwa. Tapi seberapa dari kita benar-benar menginginkan jiwa-jiwa? Seberapa dari kita sungguh-sungguh punya hati dan mengisi buah itu dengan nutrisi demi nutrisi dari akar-akar, semua mengambil nutrisi. Seberapa banyak yang sampai ke buah itu? Tapi seberapa banyak yang nyangkut? Kita terlalu banyak daun, kita terlalu banyak tangkai. Ada buah-buah pahit, ada buah-buah manis juga. Kalau kita sungguh ingin revival untuk sekali lagi terjadi, kita perlu go beyond quantity. Quantity saja nggak cukup, kita perlu juga quality. Seberapa kualitas buah kita? Oke, next slide. Ya, it starts with a seed. Semua bermulai dari sebuah benih. Ini cerita yang kita semua udah tahu, Markus 4:4-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Berhubung kita sedang berbicara tentang revival, saya mengambil 2 contoh di tempat yang pernah saya datangi. Tentang benih-benih yang mungkin sampai, saya yakin gak sampai 5-10 orang di sini tahu orang-orang ini. Ada yang tahu Florrie Evans? Gak ada yang tahu? Kalau Bapak Ibu cari Florrie Evans, dia adalah pencetus pertama Welsh Revival. Bukan Evan Roberts, bukan semua nama-nama yang kita dengar, tapi Florrie Evans. Di tengah ibadah yang berbicara tentang dedikasi kepada Tuhan, dia berdiri di tengah ibadah dan dia berkata, I love Jesus with all my heart. Dan seketika itu Roh Tuhan turun di tempat itu. Dan bukan pendeta yang menjamah, tapi statement ini yang menjamah pendeta itu. Pendeta itu adalah Seth Joshua, salah satu pendeta yang akhirnya bekerja sama dengan Evan Roberts. Bapak Ibu cari dimanapun, Bapak Ibu akan menemukan bahwa Florrie Evans yang disebut sebagai the person who started the Welsh Revival. Ada lagi orang yang bernama Edward Lee. Ada yang tahu Edward Lee? Tidak ada? Tidak ada juga? Sebelum William J. Seymour berbahasa roh, Edward Lee lah yang pertama berbahasa roh di tempat itu. Yang lucu adalah William J. Seymour belum bisa berbahasa roh, mendoakan Edward Lee. Edward Lee berbahasa roh, baru 5 hari kemudian William J. Seymour berbahasa roh. Nah, ini adalah benih-benih yang tidak terlihat. Mungkin posisi kita semua nggak kelihatan, mungkin buat kita cuma isi cawan lagi. Saudara, isi cawannya lumayan banyak 17 Mei. Dan kalau kita cuma berpikir isi cawan lagi, nggak ada gunanya, salah total. Bahkan perkataan statementmu hati yang heart and soul, full dari hatimu terdalam, mengubah satu dunia. Wales Revival, dari Wales Revival berlanjut ke Amerika, ke Azusa Street Revival, dari Azusa Street Revival, William J. Seymour, Billy Graham, dan Billy Graham sekarang kita. Amin. Nah, tapi di sisi satunya, mungkin kita sudah menjadi pohon. Kita melihat ada benih-benih kecil. Dan kita berpikir, kamu useless. Apaan sih, kecil banget. Tapi itu juga bukanlah mindset yang benar. Sebagai pohon, fungsi kita salah satunya adalah menyebarkan benih demi benih. Dan jangan pernah remehkan fungsi satu benih ini. Pastikan kita bisa menjadi benih awal mulanya sebuah revival. Amin. Oke, next. Nah, berakar dan bertumbuh. Ini satu topik yang sering banget kita bahas belakangan ini. Kolose 2 ayat 7 versi NLT-nya berkata gini, let your roots grow down into Him and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught and you will overflow with thankfulness. Berakar dan bertumbuhlah kuat dalam kebenaran. Dan itu akan mencabut semua akar negatif yang ada di dalam kita sehingga kita bisa mengucap syukur. Saya ingat ada satu lagu yang saya sering dengar dan ada
WL-nya berbicara seperti ini. Ada riset yang berkata, saat kita bisa mengucap syukur, when we are grateful, when we give thanks, maka nggak ada satupun anxiety yang bisa menyentuh. Mereka nggak bisa ada di saat yang sama. Kalau kita mengucap syukur, maka nggak ada rasa panik. Kalau kita bisa menikmati apapun itu, maka nggak ada anxiety. Saya awal mula, ini kembali ke seat sedikit. Awal mula saya pelayanan, sebenarnya saya minta dimuridkan oleh Ibu Ruth tercinta. Nah, buat saya salah satu hal pertama yang membuat saya sangat attracted, karena sejujurnya secara personality kita lumayan beda, secara banyak hal kita lumayan beda. Tapi salah satu yang membuat saya tertarik dengan individu ini adalah ini benar kan? Oke, kembali. Hari itu saya baru balik dari Malaysia. Saya sama sekali nggak mengerti banyak, nggak tahu banyak. Dan buat saya hari itu somehow di pikiran saya nggak apa-apa buat datang dengan celana pendek. Saya saya minta maaf sebelumnya. Saya nggak ngerti. Benar-benar saya tidak mengerti sama sekali kalau itu tidak boleh. Karena ya saya sangat muda saat itu. Dan saya datang kicik. Beberapa orang nanya, loh kok kamu pakai celana pendek? Saya bilang, iya habis celananya. Waktu itu beneran habis saudara. Beneran gak ada celana lain. Dan satu-satunya orang yang saat itu menegur saya adalah Ibu Ruth. Dan 2-3 tahun kemudian, saat saya pelayanan, gak tahu kenapa ada tawaran. Daniel, kamu mau dimuridin siapa? Ada pilihannya. Waktu itu ada Bapak Joshua, ada siapa lagi waktu itu? Tante Nita, Ibu Nita Joel, ada Cinike. Nama Ibu Ruth tidak disebut. Sungguh. Lalu nggak tahu kenapa di hati saya selama berhari-hari saya berdoa, Ibu Ruth. Dan saya datang ke papa saya bilang, Pak, aku mau dimuridin Ibu Ruth. Papa, hal pertama yang dikatakan, kamu yakin? Kamu tahu kan dia gimana? Iya, yakin. Akhirnya, udah gitu, tapi papa saya nggak terima dulu. Kamu yakin? Ditanya lagi. Berkali-kali akhirnya, hari Sabtunya datang ke Dopak, dan bapak saya dengan saya datang ke Ibu Ruth, dan saya mulai dimuridkan dari situ. Nah, dari situlah awal mula saya belajar berakar dan bertumbuh. Dimulai dengan saya selama 1,5 tahun, fungsi saya, tugas saya hanyalah datang ke drum, berdiri di sana, setia di sana, main gak main pokoknya datang dulu. Dan dari situ bertumbuh. Saya mulai mengerti lebih lagi. Dan sampailah sekarang. Oh, ternyata ada yang salah title. Tak apa-apa. Nah, jangan kita lupa saat kita berakar, saat kita bertumbuh, tetap ada identitas. Saya pecinta kopi. Dan ada satu tipe kopi yang tumbuhnya di Ethiopia. Tipe kopinya itu biasanya lebih bau-bau bunga, vanila. Dan satu hari ada orang yang mengambil ini dan ditaruh di Kolombia. Yang tipe-tipe kopinya lebih, meskipun ada bunga, ada notes bunga, tapi lebih asam. Tapi kopi ini meskipun dia sudah dipindahkan, dia tetap berakar, dia tetap bertumbuh, dan dia tetap stay true kepada identitasnya. Dia tumbuh dan dia menjadi kombinasi sempurna Kolombia dan Ethiopia. Dan saat kita, dimanapun kita berada, dimanapun kita ditaruh, mungkin kita merasa, I'm not in my place. Tapi percayalah, saat kita stay true ke identitas kita, saat kita percaya semua yang sudah diberikan Tuhan ada di dalam kita, pasti kita akan jauh lebih kuat dan menciptakan hal-hal baru, menciptakan buah-buah baru. Boleh next? Nah, Yohanes 15 ayat 2 versi IMPC berkata seperti ini. Any branch in me that does not bear fruit, that stops bearing,
he cuts away, trims off, takes away, and he cleanses and repeatedly prunes every branch that continues to bear fruit to make it bear more and richer and more excellent fruit. Ada yang perlu ditranslate? Nah, branch apa ya? Tangkai. Ranting, maaf. Ranting apapun yang ada di dalamku yang tidak berbuah, yang berhenti berbuah, dipotong, ditrim, dibersihkan. Dan dia terus melakukan ini kepada setiap ranting, bahkan yang sudah berbuah. Untuk membuatnya berbuah lebih lagi, lebih kaya lagi, dan lebih sempurna lagi buahnya. Sekali lagi, saya pencinta kopi. Ada satu kopi yang sangat khusus, yang maaf karena saya tidak minum wine, tidak terlalu suka wine, jadi perumpamannya saya menggunakan kopi. Ada satu kopi khusus yang harganya per gelas minimal 3,5 juta, satu gelasnya. Nah, apa yang spesial dengan kopi ini? Cara dia bertumbuh, saat dia bertumbuh, sampai ketinggian tertentu dia harus dipotong, wajib. Kenapa? Karena begitu dia terlalu tinggi, maka semua rantingnya nggak bisa berbuah dengan optimal. Dan bahkan ranting yang ada, dia harus potong sebagian besar, sehingga ada ranting-ranting cukup, the perfect amount, yang memperbolehkan dia bertumbuh dengan perfect, dengan optimal, to its utmost potential. Dan bahkan saat itu sudah terjadi, semua buah-buah itu bertumbuh, perlahan-lahan bertumbuh, diisi, saat mereka matang, dan dipetik, maka di lokasi yang sama tidak akan pernah tumbuh buah yang sama. Oke, mengerti? Belum mengerti? Begitu dia pernah bertumbuh dari posisi tersebut, misalnya dari ujung sini, maka di ujung situ tidak akan pernah tumbuh lagi. Dia perlu nyari lokasi lain. Saat saya mendengar itu, saya berkata, oh, pantas kita perlu seek something new terus. Saya pernah merenungkan itu. Kok bisa ya orang baca Alkitab sama nggak bosan-bosan bertahun-tahun. Dan saya sejujurnya dulu baca dikit bosan. Tapi buat saya hal yang sama terjadi saat kita mendapatkan suatu rema, saat kita baca sesuatu, saat kita belajari sesuatu, maka itu udah pernah dipetik. Kita perlu mencari something new, lokasi baru lagi, posisi baru lagi. Selama kita nggak pernah mencari something new, maka kita tidak berbuah. Maka apa yang terjadi? Dipotong. Dan dicarilah ranting baru. Dicarilah tempat baru yang bisa berbuah. Ya. Tanpa semua pemotongan, tanpa semua proses, hal yang sama pun akan ada di sini. Bapak Ibu nggak bakal ngeliat saya di sini, mungkin saya udah di tempat lain, mungkin saya pernah berkata ke papa saya, "Pah, kalau papa nggak doain aku, mungkin aku udah punya anak 3." Tapi sungguh, itu salah satu concern saya, dan dengan semua proses, dengan semua, sekali lagi disclaimer, saya single tapi not available. Terima kasih. Jadi Oke. Siapa itu? Thank you. Oke. Oh iya, dan Agustus saya berlanjut ke fase selanjutnya, pindah ke musim selanjutnya kalau kata Pak Nares. Saya akan berangkat ke Malaysia, dan buat saya ini dan 17 Mei setengah-setengah ujian kelulusan juga. Saya berharap saya lulus, bukan lolos doang. Jadi tolong kalau misalnya masih bertemu saya sampai Agustus, tolong tegur saya. Oke, kita lanjut. Next. Bertudung. Ini salah satu yang ayatnya itu salah satu yang pasti kita semua hafal. Mazmur 91 ayat 1. Mazmur 90 ayat 1? 91 ayat 1, ada yang ingat? Enggak ada? Oke, bahasa Inggrisnya gini, enggak apa-apa. Those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. Nah, saya ingat waktu itu saya lumayan mempelajari ini saat doa 24 jam akhir tahun dengan imam. Karena temanya Shelter of Jehovah, ya Pak Samuel. Nah,
Shelter atau shadow adalah defense, proteksi Tuhan. Nah, hal yang sama kita perlukan di dalam hidup kita. Untuk kita masuk ke glory, kita perlu ada tudung di atas kita. Nah, fungsinya apa? Bukan cuma defense, tapi untuk melimit kita dari hal-hal tertentu. Memberi kita space dan perlindungan untuk bertumbuh. Hal yang sama lagi dengan kopi. Kopi yang termahal tadi yang saya bilang. Kopi ini tingginya kira-kira 1,5 sampai 2 meter, tapi dia memerlukan tudung pohon apapun saja yang tingginya 3 sampai 5 meter. Bahkan 10, pokoknya lebih tinggi lebih bagus. Kenapa? Karena untuk kopi ini berbuah, tidak cukup buah yang matang. Saat kopi ini berbuah, kecepatan matang itu penting. Saat kopi ini matang terlalu cepat, maka semua nutrisi belum ada yang nyampe ke biji kopi itu. Yang terjadi adalah kita mendapat kopi-kopi yang saya nggak tahu, misalnya ada yang pernah minum kapal api, ya, kapal api, kopi-kopi janji jiwa, kopi, ya itu boleh nyebut brand nggak ya? Nggak apa-apa ya. Oke, nah, buat saya ini lumayan mengena di saya, karena buat saya selama ini yang saya notice, kita sungguh terfokus kepada produksi, jiwa, bukan itu salah. Tapi kita tidak terfokus kepada lanjutannya. Oke, kita dapat banyak jiwa, oke, kita dapat banyak hal. Tapi seberapa valuable itu untuk jangka panjang? Apakah are you making a difference dengan itu? Dengan setiap buahnya, dia perlu waktu 3 bulan untuk fully matang. Sehingga semua nutrisi, semua bakteria, semua mikroba yang ada di tanah bisa perlahan-lahan naik dan masuk dan meresap bukan hanya ke buah itu, tapi masuk hingga ke biji kopi tersebut. Dan itu yang menciptakan kopi yang terbaik. Nah, salah satunya apa? Sebenarnya tadi saya mau bawa koleksi kopi saya, cuma ketinggalan di meja di rumah, mohon maaf juga. Nah, ini kopi yang ini kopi cawan saya karena saya baru beli dan saya mengumumkan 17 Mei saya puasa kopi. Nah, jadi saya punya satu kopi, satu gelasnya 110.000. Saat kita minum, nggak ada satupun rasa kopi, yang ada rasa permen mentos anggur, fruity anggur. Baunya bau anggur, muskat. Ada lagi satu kopi saya yang lain. Saat kita seduh, yang kita cium bukan bau kopi, bau jasmin. Nah, inilah semua nutrisi yang ada di tanah, semua mikroba-mikroba yang ada di tanah akan diambil dan diserap. Mungkin tidak seperti produksi yang oke, hari ini kita bikin 10 ton, tapi harga per kilonya berapa? Harga per kilonya mungkin 60.000, 80.000. Tapi bisa nggak saat kita memiliki tudung, saat kita sungguh find rest, find shelter, bisa nggak sungguh kita perlahan-lahan mencerna semua yang sudah diberikan kepada kita, mencerna semua firman yang masuk, semua ilmu, semua berkat, sampai itu menjadi daging, dan bukan hanya menjadi daging tapi meresap. Sampai kalau misalnya contoh terbaik adalah Bapak Luki kalau latah yang keluar firman. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah dengar ceritanya atau enggak. Papa saya sedang tertidur, setengah tertidur. Lalu mama saya udah lapar kan jam 5, jam 6 sore. Dan mama saya bertanya, "Yang, kamu mau makan apa?" Bapak saya setengah tertidur, "Makananku ialah melakukan kehendak Bapa." Sampai gitu loh. Sampai gitu, ngerti ya? Sampai itu benar-benar meresap body, spirit, and soul. Itu bukti nyata ada di antara kita. Bapak Ibu kalau tidak percaya bisa tanya ke Pak Luki, kalau tidak berani bisa tanya ke Ibu Ella, kalau tidak berani juga tanya saya. Ya. Nah, itu loh seberapa dari kita sungguh sampai meresap itu. Tapi di sisi lain bukan meresap seperti tiba-tiba ayo main perang, duk tak. Beda. Tapi benar-benar dari hati kita yang terdalam, dari innermost kita, sungguh-sungguh bersatu dan bersinergi dengan firman.
dengan Tuhan. Boleh next? Nah, from glory to glory. 2 Korintus 3 ayat 18. And we all with unveiled face continually seeing as in a mirror the glory of the Lord, and progressively being transformed into His image from one degree of glory to even more glory, which comes from the Lord who is in the Spirit. Dan marilah kita membuka tutupan wajah kita dan terus menerus bercermin di kemuliaan Tuhan. Selagi kita terus sedikit demi sedikit ditransform, diubahkan menjadi seperti Tuhan. Dari satu titik kemuliaan, satu tingkat kemuliaan ke tingkat kemuliaan selanjutnya yang datang dari Tuhan yang ada di dalam roh. Dan 1 Korintus 10 ayat 31. Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. Apapun yang kita lakukan, bisa gak kita mulai involve Tuhan? Salah satu hal yang hari-hari ini sedang saya push diri saya adalah untuk memulai dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, dan mengakhiri juga dengan Tuhan. Dengan semua keperluan 17 Mei, dengan semua pikiran, sejujurnya sangat sulit. Saya akan pikir, bikin semua list, doa, bikin lagi, doa lagi, bikin doa lagi, dan bahkan saya mau istilahnya bertapa atau semedi pun, yang ada adalah, aduh, ini choir gimana ya? Aduh, ini orang-orang gimana ya? Aduh, listnya belum selesai. Tapi bisa nggak step by step kita menenangkan diri kita, kita put everything away dulu, dan kita mencari Tuhan terlebih dahulu. Boleh next lagi? Pengkhotbah 4 ayat 4-6, The Message berkata seperti ini. Then I observed all the work and ambition motivated by envy. Dengar sekali lagi ya. Then I observed all the work and ambition motivated by envy. What a waste, smoke, and spitting into the wind. The fool sits back and takes it easy. His sloth is slow suicide. One handful of peaceful repose is better than 2 fistfuls of worried work. More spitting into the wind. Dan saya melihat semua pekerjaan dan ambisi yang termotivasi oleh rasa iri. Nah, Bapak Ibu semua, apa yang memotivasi kita? 17 Mei, apakah kompetisi? Apakah untuk dilihat Ibu Iin? Apakah untuk diakui? Atau sungguh kita mengejar hal yang sama? From glory to glory. Mengejar glory of the Lord. Sungguh mengejar hadirat Tuhan datang hari itu. Maka kalau begitu, ingatlah ayat ke-6. One handful of peaceful repose is better than 2 fistfuls of worried work. Satu tangan penuh dengan ketenangan di dalam rest bersama dengan Tuhan jauh lebih baik dari 2 genggaman penuh dengan rasa khawatir, pekerjaan penuh dengan kekhawatiran. Apa yang menjadi motivasi kita? Jangan sampai apa yang kita kerjakan itu menjadi sia-sia. Boleh next? Ya, ini ada 2 figur yang saya teringat saat saya menyiapkan khotbah ini. Ada yang tahu siapa? Dan? Oke, boleh next? Nah, ini salah satu buah-buah revival yang ada. Yang pertama adalah Evan Roberts. Iya, Tante Nita bener. Nah, selama dia kemarin saat saya ke UK, kita ke tempat tinggalnya dia, di mana dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bahkan sampai dia hampir drop out karena pagi sampai malam, bahkan pagi ketemu pagi, kerjanya adalah berdoa, ketemu Tuhan, dan dia gak mau ngelakuin apapun yang lain. Dan doanya cuma satu, Lord bend me. Tuhan bengkokkan aku sesuai dengan kehendak-Mu. Lord bend me. Dan kita ke gereja dia, di mana dia melakukan salah satu revivalnya dia. Dan bahkan saat kita menginjakkan kaki pertama, kita sudah bisa merasakan Tuhan. Cuma masalahnya memang ada tunggangan lainnya. Nah, hal lain yang dia katakan adalah seperti ini.
yang orang-orang katakan, wherever he went, hearts were set aflame with the love of God. Kemanapun dia pergi, hati-hati penuh dengan api cinta akan Tuhan. Ada yang ingat kata-kata pencetus Welsh Revival? Yang tadi, saya juga gak ingat. Kata-katanya adalah seperti ini. I love Jesus with all my heart. Dan maka sepanjang Wales Revival, wherever Evan Roberts went, hearts were set aflame with the love of God. Ada satu lagi yang keren tentang Evan Roberts dan seluruh Wales Revival. Tanpa khotbah menurunkan roh Tuhan dan gereja itu beribadah dari jam 9 pagi sampai 12 malam. Contohnya seperti apa? Anggap saya Evan Roberts, amin. Oke? Saya datang. Shalom. Shalom. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa roh Tuhan bisa bekerja di sini? Apakah Bapak Ibu percaya bahwa roh Tuhan bisa bekerja di sini? Maka Bapak Ibu tidak membutuhkan saya. Terima kasih. Benar, tertulis dan terdata. Sebagian khotbahnya dia, sebagian besar khotbahnya dia akan datang dan bertanya, apakah Bapak Ibu percaya bahwa roh Tuhan bisa bekerja di sini? Saat mereka berkata, ya kami percaya, dia berkata, oke, kalau gitu kalian gak butuh saya. Lalu roh Tuhan benar-benar datang ke tempat itu, dan sepanjang hari mereka tiba-tiba nyanyi dengan harmoni, praises in the spirit, menyembah, sungguh-sungguh menyembah. Itu yang terjadi di zaman Evan Roberts. Boleh next? Kita mundur zaman sedikit. Ini sebelum kita punya acara The Great Awakening, ada yang udah bikin duluan, The Great Awakening. Ini The Great Awakening pertama, namanya George Whitefield, yang selama 31 tahun pelayanan, dia 18.000 kali khotbah. Dan kira-kira yang jumlah jiwa yang disentuh secara pribadi adalah 10 juta jiwa. Dia menciptakan di jalan-jalan mazmur, benar-benar orang-orang tiba-tiba mengeluarkan mazmur secara otomatis. Dan kerjaannya adalah pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, dia akan memberitakan Injil. Nah, salah satu paling ikonik dengan dia adalah dia punya penyakit asma yang fatal. Sehingga kalau dia udah gak bisa nafas, dia sungguh bisa mati di detik itu juga. Dia satu hari datang ke khotbah di dekat rumahnya, dan ada temennya yang berbilang gini, Mr. Whitefield, sesungguhnya kamu lebih layak di rumah sakit daripada khotbah. Saking sakitnya. Kamu nih harusnya gak khotbah, kamu harusnya di rumah sakit, udah terkapar. Terus dia bilang, ya saya tahu, tapi saya harus menuntaskan pekerjaanku. Dan dia khotbah, selang 30 menit tiba-tiba dia gak bisa bernafas. Dan dia berdoa seperti ini, Lord Jesus, I am weary in thy work, but not of thy work. Tuhan Yesus, aku letih di pekerjaanmu, tapi bukan karena pekerjaanmu. If I have not yet finished my course, let me go and speak for thee once more in the fields. Seal thy truth and come home and die. Jika aku belum menyelesaikan tugasku, perbolehkanlah aku untuk pergi sekali lagi ke ladang ini, berbicara tentang kebenaranmu, lalu pulang dan mati. Lalu dia berdiri di sana 30 menit, dan roh Tuhan menjamah dia, menyembuhkan dia seketika itu. Dia menyelesaikan khotbahnya, lalu pulang. 3 hari kemudian dia berpulang. Dan semua orang yang melihat dia berkata, itu adalah momen paling strong dari seorang George Whitefield. Karena dia benar-benar memegang erat semua perjanjiannya, memegang erat semua yang dia percayai. Ini adalah warisan-warisan orang-orang sebelum kita. Sekarang apa yang mau kita ciptakan? Jangan sampai kita cuma terfokus kepada jumlah 60.000 KKR satu ini, dan ini gak pernah jadi apa-apa. Saudara, seberapa banyak KKR yang pernah kita buat? Seberapa banyak jiwa yang pernah kita sentuh? Tapi seberapa banyak dari mereka yang benar-benar menjadi impact? Orang-orang ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menginginkan revival dan roh Tuhan untuk turun dengan seluruh body, spirit, and soul mereka. Sekali lagi, mari kita cek sekali lagi. Seberapa kita menginginkan? Seberapa motivasi kita? Dan apa motivasi kita? Apakah itu tetap didorong oleh roh Tuhan atau sudah didorong oleh manusia? Dan mari kita cek masing-masing.
hari ini. Boleh final slide? When His light shines upon our face, when He sets His eyes upon you, will you be ready? Apakah kita akan siap saat Tuhan menyinari wajah kita dengan sinarnya? Apakah kita siap saat Dia melirik kita? Apakah kita siap memiliki dedikasi yang sama seperti pahlawan-pahlawan iman sebelumnya? Saya harap itu bisa menjadi appetizer sebelum Bapak Samuel. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.